Kita dalam ruangan diskusi loh Bang Santo. Iya. Sekarang kesimpulannya. Kita di sini bukan mencari ribut Bang Santo. Saya nggak mau ribut sama Bapak. Saya cuma mau Aku bilang. sudah manggil kamu Bang Santo ya daripada aku manggil Dinda. Halo Ya, Dinda. Saya nggak mau akui. Saya nggak pernah ada kakanda nama Nehe. Ada Dinda. Dengar dulu Abang. Berarti Pak Nehe tidak mengikuti ajaran Yesus dan Tuhannya Yesus ya. Betul ya? Santo ini memang apa? Kamu keras kepala Santo ya? Santo, kamu kelahiran berapa? Kamu keras kepala. Saya yang pasti masih muda, lebih muda dari Pak Nehe. Suaranya juga beda makanya kok. kamu ku ajarin jangan begitu, gak boleh, gak bagus, gak baik, gak benar. Nah sekarang saya tanya, dikala Yesus dan Tuhannya Yesus tidak memerintahkan menuliskan itu dan Pak Nehe mengatakan itu mengikuti ajaran tapi Pak Nehe mengikuti ajaran siapa? Yang pasti bukan ajaran Yesus dan Tuhannya Yesus. Kamu cerot sekali loh Santo, lebih dari cewek stres. Kenapa Anda malu mengakui? Kenapa Anda malu mengakui? Kita ada dalam ruang diskusi Santo, jadi berikan juga giliran kepada saudara yang lain. Iya, setelah saya kasih giliran, aku ya tidak mengikuti ajaran Yesus ya, betul ya? Ada ada Santo cantik. Kamu jelas. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang kusampaikan dari Al-Qur'an ini bukan dari pribadiku sendiri tetapi dari wahyu yang diwahyukan. Beda dengan Paulus, dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Nah, ini jadinya. Itu kata Paulus, aku berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Dia mengatakan Yesus Tuhan. 1 Korintus 8 nomor 6, satu Tuhan yaitu Bapa, satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Sementara dia berkeluar dari mulutnya bukan sebagai menurut firman Tuhan. Sama seperti Lukas, bukan sebagai menurut firman Tuhan. Tidak ada Yesus memerintahkan tuliskanlah telah lahir Tuhan yaitu saya di kota Daud. Tidak. Kamu bahasa apa ya? Kok kamu adu-adukan semua ya? Hah? Tapi faktanya begitu. Sekarang saya tanya, ada kan? Saya bukan mengambil kesimpulan, tetapi faktanya memang tidak ada. Wajar kalau kita mengambil kesimpulan karena faktanya memang nggak ada. Iya, gini dulu Santo. Gini, gitu-gitu aja. Iya, misalnya saya kasih pemahaman ini sama Mama. Kalau Lukas itu sudah termasuk Injil. Nah, terus kalau kamu mengatakan di surat Paulus itu bukan Injil lagi, itu surat Paulus. Oke? Paham gak? Iya. Jadi artinya pastikan di dalam Alkitab itu bukan ditulis dalam satu hari saja, bukan. Oke? Dan bukan dalam satu peristiwa saja, bukan. Perintah siapa Lukas menuliskan itu? Ada nggak perintah Yesus? Betul, tetapi terkait mengenai penjelasan 19 tadi, paham nggak kalau dibilang jadikan sama bangsa mereka? Berarti dia benar, tidak ada perintah Yesus dan Tuhan Yesus, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau mengikuti perintah yang Anda seperti katakan, tidak ada, tetapi ada pokok dasar Alkitabiah yang menggerakkan. Anda pengikut siapa? Memang aduh. Santo. Anda tidak mengikuti Yesus itu, Anda mengikuti ajaran siapa? Bisa nggak kau diam, ajaran Santo? Lukas ya? Yang pasti ajaran Lukas ya? Saya nggak pernah ngajarin kamu ngelo, Santo. Nggak pernah saya ajarin kamu kayak gini. Sekarang saya tanya simpel, Anda mengikuti ajaran saya mengajari kamu untuk dengarkan orang, bukan cuman kalau dialog itu bukan cuman modal ini berkata-kata. Saya nggak coba, saya tanya Anda tidak memerintahkan menuliskan itu dan Tuhannya Yesus. Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Yesus dan Tuhannya Yesus ya? Betul ya? Iya. Siapa yang bilang kayak gitu ya? Anda yang mengatakan tadi toh. Sejak kapan Santo? Loh, sekarang saya tanya, ada datanya nggak perintahnya Yesus dan Tuhannya Yesus? Tuliskanlah telah lahir. Kalau seperti yang Anda katakan, kalimat seperti yang Anda katakan tidak ada, kamu ngawur lah. Tetapi kalau sudah tidak ada satu poin. Sekarang saya tanya, yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Yesus atau Lukas? Gimana Santo? Saya tanya yang diperintahkan menyampaikan firman Yesus atau Lukas? Kamu mempertanyakan dalam peristiwa apa, Santo? Dalam peristiwa segala macam yang ada di Bible itu, yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Yesus atau Lukas? Iya, salah satunya. Jangan salah satu, saya tanya yang diperintahkan, otoritas yang diperintahkan Tuhan itu Yesus atau Lukas? Jawab, Lukas atau Yesus? Lukas itu cuma. Saya tanya Lukas atau Yesus? Iya, dengar dulu Santo. Tadi saya sudah jelasin.
Ya, saya cuma minta Lukas atau Yesus yang diperintahkan. Kok Santo ini ngel ya? Adakah di dalam Yohanes 12:49 itu Lukas diperintahkan jangan untuk menyampaikan ngel. firman? Saya Boleh, tanya boleh nggak kepada saya Anda. Saya membela Yesus dulu di sini. Bang kasih tahu izin noise di mute dulu Bang. Di mute dulu. Bang kasih monitor. Bang kasih monitor, Bang kasih. Di mute aja sendiri. Nggak bisa saya mute. Bang kasih. Nah, pertanyaan di sini yang diperintahkan menyampaikan firman Yesus atau Lukas? Ini kayak yang menurut sini. Apa ada Dinda? Ada Dinda. Yang diperintahkan menyampaikan firman Yesus atau Lukas? Yesus itu kan amanat agung. Itu kan 18 sampai 20 tanya amanat yang agung. diperintahkan ayat. Ini saya mau menjawab dulu. Kamu ini gimana sih dirimu Santo? Kamu ini Cuma ngel. dua A Lukas B Yesus. Kamu ngel. Kamu orangnya ngel. Kamu stop. Kalau Anda bertanya, berarti Anda Anda kemana-mana pastikan Anda jawabannya. menerima Jawabannya cuma dua A Lukas B Yesus. jawaban kan, tanggapan Ya. Kak. Jujur dulu, A Lukas B Itu Yesus. nanti yang diperintahkan pernyataan. Tuhan. Adakah Sekalipun perintah pernyataan Tuhan? saya tidak ada terima. Adakah perintah Tuhan Lukas penyampai firman? Ada nggak tertulis dalam Bible Lukas itu penyampai firman? Kamu bertanya. Ya mana? Mana datanya? kamu bertanya- Sementara di dalam Yohanes. Iya. Kamu bertanya-tanya. Mana? Ya, mana? Yang Kamu diperintahkan bertanya-tanya. penyampai firman Yesus atau Lukas? Saya tanya dulu. Kamu tanya. Iya. Kamu bertanya-tanya. Nggak bisa Nah, jawab. kan sampai bosan kan, begitu juga yang saya rasain. Boleh kan? Bosan Yang kan? serius lah, nih, yang serius. Nah, gini Bang Os, tadi kan saya mendengarkan. Tunjukkan gini Pak Nehe, izin saya mute dulu. Tunjukkan kualitasmu sebagai orang Kristen. Betul, bagaimana Nggak- saya? nggak usah main-main. Bukan main-main. Gimana saya nggak main-main? Saya nggak ada diberi kesempatan. Terus ibaratnya kan ngawur, nggak ada konsep yang betul yang harus dibahas. Konsepnya kan ngawur semuanya. Comosan. Tadi kan saya memberikan ini loh, salah satu question terkait. Ya, tadi kan saya mengawali begini. Saya coba mengikutilah alurnya Bang Santo ini, cara dia bertanya. Kan Abang Alif apa katanya? Bukan begitu konsepnya. Kan begitu kan, mendadak dibilang bukan begitu konsepnya. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Jadi makanya saya bilang kalau memberikan satu pertanyaan itu sesuai tentang perikop peristiwa, begitu, jangan comot sana di Ada yang kitab comot. Nabi Ada perintah bentar kok dulu itu jelas. di kitab Pentateuch, di surat Paulus, di Injil, terus disatukan menjadikan satu logikanya begini ya, logikanya begini. Logika Ini lagi. tiba-tiba lahir yang diperintahkan penyampai firman itu Yesus. Ini Yesus baru lahir, tiba-tiba Lukas menulis setelah lahir Tuhan di kota Daud. Ini Yesus baru lahir. Mana perkataan Yesus ini? Kalaupun dia baru lahir sudah berbicara, mana pernyataannya dia? Tuliskanlah hai Lukas setelah lahir Tuhan di kota Daud. Mana kata Yesus mana? Ada nggak? Tidak. Tidak kan? Anda sudah mengatakan Begini. berarti Iya, Anda oke. bukan pengikut Yesus. Karena Yesus Begini. tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Ngerti? Oke, Santo. Oke, Tadi udah beberapa kali saya menjawab ini. Kalau kita amati di amanat agung sudah jelas. Oke ya, di amanat agung itu ada 3 pokok poin yang penting di situ. Oke, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu amanat agung loh. Ya, sudah Lalu, ya. oke, bentar dulu Bang Santo, saya tambah lagi. Ceramah Nah, di gereja, bukan di sini. bukan gini Bang Santo. Kalau kita mengikuti alur pertanyaan, ya jelas nggak ada kalimat-kalimat seperti begitu. Kalau kita mengikuti nggak ada, sampai kapanpun nggak ada. Memang Tetap.
Memang Yesus bukan Tuhan. Dari mananya Lukas menuliskan Yesus itu Tuhan? Yesus berkata sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Anda sekarang saya tanya, percaya Yesus atau percaya Lukas? Saya tanya Anda percaya Yesus atau percaya Lukas? Sementara Yesus berkata di dalam Matius 7, 21 dan 23 ya, yang berseru memanggil namaku Tuhan, ya, mengusir setan panggil namaku Tuhan, inyalah kalian pembuat kejahatan, aku bukan Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar, Yohanes 17 nomor 3. Matius 12, 28, 29, hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel, aku bukan Tuhan Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu. Bukan kasih Tuhan Allahmu, ngarang kau. Hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa, satu-satunya, bukan aku. Iya. Oh, iyalah memang. Iya, itu datangnya betul. Terus kenapa Lukas menuliskan Yesus Tuhan? Kenapa Paulus mengatakan bangkit mati baru jadi Tuhan? Kenapa? Bangkit jadi Tuhan. Loh, Roma 14 nomor 9. Itu bukan Lukas, itu kan Roma, itu surat Paulus. Kamu Ya, ini kamu. sekarang saya Bahkan tanya, saya Anda bilang mengimani- nggak usah comot sana, nggak usah comot sini. Kamu ini ngawur lah. Anda mengimani surat Paulus atau tidak? Inilah dirimu ya. Roma itu bukan tulisan Lukas. Iya, saya tahu, makanya saya bilang Lukas Udahlah, menuliskan aku udah kepada malas. Tuhan di Udah malas Betul. berdiskusi. Udahlah, cari aja lah kan, lawanmu lari berdiskusi. kan, lari Bukan kan, ngalah, kamu tuh ngalah. Toleransi lah ya Nehe, saling Bukan bertoleransi, begitu. saling menghargai. Iya. Saya menghargai. Dia itu kan ibaratnya memberikan penjelasan yang tidak ibaratnya kan manipulasi Loh, terus tuduhan. saya kan nggak bilang Roma tulisannya Lukas, saya kan bilang Paulus. Paulus mengatakan bangkit dan mati baru jadi Tuhan. Lukas menuliskan telah lahir Tuhan, kan gitu. Yesus tak pernah mengatakan aku mati dan bangkit jadi Tuhan, enggak. Berarti Anda ini pengikut siapa? Pengikut Paulus kah atau pengikut Lukas? Gitu loh. Kau ini melebihi dari cewek lah. Loh, Ngawur sendiri, jawab sendiri. Yesus berkata, kasih pertanyaan, jawab sendiri, Tuhan yang benar, mengambil kesimpulan sendiri. Bagaimana sih dirimu, Santo? Yesus berkata dia utusan Tuhan. Lukas berkata Yesus Tuhan. Paulus berkata Yesus bangkit mati Tuhan. Anda percaya mana? Yesus atau Paulus atau Kayaknya Lukas? kamu kurang kasih sayang ya, Santo. Iya. Kayaknya kamu kurang kasih sayang lah. Di saat kamu bicara kemana-mana, aku kemana-mana lagi. Pak Nehe, monitor Pak Nehe. Pak Nehe, kira-kira Pak Nehe sepakat tidak kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan? Pak Nehe. Ya bentar ya, bentar saya ada WA bentar. Iya, apa? Pak Nehe sepakat tidak kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan? Iya kan itu berdasarkan dalil. Iya, saya cuma minta jawaban simpel. Pak Nehe sepakat tidak kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan? Ya. Bukan iya, saya mau jawaban yang tegas. Pertanyaan gini saja, itu jawabnya susah loh. Pertanyaan saya Pak Nehe, sepakat tidak? Sepakat atau tidak kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan? Ya, sepakat. Nah sudah, selesai. Kalau pertanyaan seperti ini gampang kali dijawab, nggak mutar-mutar. Mana Yesus berkata aku Tuhan tunjukkan dulu. Mana coba tunjukkan dulu. Gampang kali. Coba Pak Nehe tunjukkan datanya, dalilnya di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ngarang ini Pak Nehe dari tadi saya ngomong. Aduh, Santo. Ketawa ini. Oh memang nggak ada. Terus kenapa Anda dari mananya? Yesus tidak udah pernah. berapa? Santo, Mana udah berapa? datanya Yesus berkata akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, mana? Santo, Katanya udah berapa kali? Santo, udah berapa kali saya? Kayaknya udah beberapa kali ya, hampir tiap hari ya. Saya mendengarkan pernyataan seperti begini. Mana datanya? Aku Tuhan pencipta langit dan bumi, mana? Iya. Nggak ada. Saya rasa Jangan minta data Santo, itu kan cuma iman. Anda ini keterlaluan loh. Aduh. Astagfirullah. Atau ini gini ya, saya bentar dulu ya, izin sebentar ya. Aku mau nelpon sebentar, saya naik lagi nanti. Saya mau nelpon sebentar. Ya, kalau ada kesilapan kata-kata di Rom ini, mohon maaf ya, sorry ya. Itu mungkin, tapi
Gini Bang Santo, sebenarnya di sini saya nggak cari musuh loh Bang Santo. Ya jujur. Kalaupun ya jadi ibaratnya kalau saya pun marah, kalian mendapatkan saya marah, itu hanya sebentar, bukan berarti gimana ya, saya dendam, tidak. Cuma satu saran saya Pak, cepatlah sadar dan jangan dulu panggil aku Bapak, panggil dulu Abang Ganteng gitu. Bilang dulu Abang Ganteng. Cepatlah sadar dan cari sebenarnya kata Yesus gitu loh. Apa Yesus itu bukan apa Yesus menurut Lukas, menurut Matius. Ya itu urusanmu lah, terserahmu lah mau bilang apa lah. Kamu menang aja lah. Oke lah, saya turun dulu. Ya, salam ya Pak. Oke, terima kasih Pak Nehe. Kami juga di sini mengucapkan mohon maaf kalau ada kata yang hilap keliru dari kami. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Kalau ada Tuhan yang benar pencipta alam semesta, jangan lagi cari Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan. Karena hidup ini cuma sekali. Hidup ini cuma sekali. Masih ada lagi Santo. Ada lagi tuh Santo. Terusin Santo. Yang mana ini? Itu si Jihan. Ini yang mau naik kotanya host ke bawah ini. Siapa ini? Manangkok. Saya Kristen naik bawah. Ini 3 langsung, 3 Giant kasih tahu sama ini Ragnarok. Ini kan Jian mungkin sudah dengar dari bawah. Coba tanggapannya gimana? Seperti apa coba? Baru masuk Bang, mungkin saya dengar dulu atau bisa dijelaskan kembali. Bang Jian Kristen ya? Iya, Kristen banget Bang. Halo. Ya, jadi begini, Bang Jian ini Tritunggal. Ya benar. Nah, jadi pertanyaan tadi kembali, yang Tuhan yang Esa itu Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Silakan. Ini Komal Inspirasi Kehidupan ini yang saya tahu sudah lama loh. Masa Abang nggak pernah mendengar? Jadi Allah itu Esa. Dalam keesaannya ada 3 pribadi di dalam diri Allah, yaitu Bapa, Anak. Anak itu kan Firman yang menjadi manusia. Kemudian yang ketiga itu Roh Kudus. Seperti itu Bang. Oke. Berarti 3 pribadi yang berbeda ya, kita akui, betul? 3 pribadi yang berbeda. Toh? Yang Esa itu Allah, jadi sama seperti Abang. Hakikatnya Abang itu kan manusia, tapi kan dalam diri Abang manusia, Abang dikatakan manusia, ada 3 unsur, ada roh, kemudian ada jiwa, dan ada tubuh Anda kan, kedagingan Anda. Salah satu itu hilang, maka itu hakikat Anda manusia itu juga akan hilang. Roh Anda hilang, maka Anda kan jadi bangkai, bukan jadi manusia. Tubuh Anda hilang, yaitu juga Anda bukan manusia juga. 3 tapi 1 yang mana coba? Ya Allah itu satu. Tetapi Ya, dalam diri Allah ada 3 pribadi. Ada Bapa, Anak atau Firman, kemudian ada Roh Kudus. Oh, jadi Tuhan Anda yang sekarang ini ada fisiknya ya? Iya. Allah itu kan, Tuhan itu kan adalah roh Bang. Ya, jadi fisiknya Yesus bukan Tuhan. Di dalam kemanusiaan ketika Allah berinkarnasi menjadi Sekarang manusia, aja, sekarang nih. Kan Yesus naik ke surga nih sama fisiknya itu. Nah itu udah gabung bertiga itu, udah gabung. Gimana itu? bertiga. Yesus naik ke surga sama fisiknya. Ya. Masih laki-laki dia, masih anak Maria dia. Ya menurut Anda jadi Yesus punya fisik, Bapa ada di dalam sama Roh Kudus ada di dalam diri Yesus, begitu? Ya Bapak dong Bang. Yesus Jadi itu beda dong Bapa sama Yesus. Jadi Yesus sama Bapa beda. Bapak dan Yesus. Kena Santo maju Santo. Ya Bapak dan Yesus. Bapak kan ya, Bapak ya Allah itu juga kan. Adalah Allah itu sendiri. Sedangkan Yesus itu kan Firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu kan ya Allah itu sendiri kan. Salah satu pribadi daripada Allah itu. Firman yang menjadi manusia. Iya. Firman yang menjadi daging. Ya benar. Oke. Waktu Yesus, maaf ya, Lukas 2:21 itu Yesus disunat. Daging yang terlepas dari Yesus itu Firman juga, Tuhan juga. Loh.
kalau tubuh darah itu kan menyatakan kedagingan Yesus kan. Tetapi kan Kolose 2 ayat 19 mengatakan bahwa di dalam kedagingan, di dalam tubuh Yesus itu kan ada kepenuhan Roh Allah. Iya, makanya firman telah menjadi daging. Nah, daging yang disunat ini, dagingnya ini kan kelepas. Maaf ya dari anunya. Itu Tuhan juga. Ya enggak lah dong Bang. Begini Bang, Abang makanya harus bisa memahami. Kenapa Anda menolak itu? Ya kan kedagingan itu kan datang dari dunia ini kan, datang dari Maria kan sebagai seorang anak manusia. Yes, ya. Sekarang firman telah menjadi apa? Ya firman menjadi daging. Daging. Waktu disunat itu ke daging atau bukan? Ya daging. Kriya kemanusiaan itu. Ya makanya dia juga mati. Dagingannya itu. Ya. Waktu disunat itu kan terlepas nih daging yang dipotong itu. Itu Ya. Tuhan juga. Ada nggak bisa memahaminya seperti itu, nggak bisa memahami. Gimana seperti itu, sesuai data dong? Lukas 2 nomor 21 kan Yesus 8 hari itu di pentahiran disunat. lah. Iya, narasinya kan nggak bisa Makanya bukan narasinya itu, makanya tidak ada perkataan eksplisit dari Yesus bahwasanya akulah Yesus, ya, firman yang menjadi daging. Sementara Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 36, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Oke? Aku diperintahkan untuk penyampai firman, bukan firman itu sendiri. Kalau dia itu firman itu sendiri, kenapa Yohanes 12:49-50 aku diperintahkan? Sementara aku adalah firman itu sendiri. Kenapa aku masih diperintahkan untuk menyampai firman? Yohanes 17 nomor 8. Ya, dalam hal itu kan Yesus kan berbicara kan dalam natur kemanusiaannya, dalam kedagingannya. Katanya firman telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Kok masih menerima perintah untuk menyampaikan firman? Di Kolose 2 itu kan tertulis kan, di dalam kedagingan Yesus itu kan ada kepenuhan Roh Allah kan, ada kepenuhan Allah itu sendiri. Anda mau berbicara roh, ya? Sebentar dulu Anda berbicara roh. Nanti kita bahas tentang roh. Ini tentang firman. Nah, kalau Yesus itu adalah firman, kenapa dia masih menerima perintah untuk menyampaikan firman? Sementara dia sudah firman itu sendiri, kata Yohanes. Sementara Anda tidak bisa menunjukkan perkataan eksplisit dari Yesus, aku adalah firman Tuhan yang menjadi daging atau manusia. Gimana ceritanya? Iya, di dalam kemanusiaannya, Bang. Coba jujur, ada nggak pernyataan Yesus, aku adalah firman Tuhan yang menjadi daging? Jujur. Ada atau tidak? Terkait pernyataan itu kan, iya, terkait perkataan itu kan, tapi kan nggak akan mempengaruhi esensi daripada iman kekristenan itu kan. Saya Iman nggak berbicara tentang esensi keimanan, saya berbicara tentang data. Jujur, ada tidak secara eksplisit Yesus berkata, aku adalah firman Tuhan yang telah menjadi daging? Ada nggak? Ya nggak harus seperti itu. Kenapa harus memaksa? Kenapa harus memaksakan sesuai dengan apa yang abang Bukan kendaki? saya paksakan Anda jujur, ada atau tidak? A ada, B tidak, Itu gitu abang loh. kan ada memaksakan. Tapi kalau abang bertanya, ada nggak Bukan memaksakan. narasi-narasi dalam Alkitab yang membuktikan Yesus Tunggu adalah dulu, Tuhan? Nah, Bung. itu baru kita buktikan. Tunggu dulu. Anda jujur, ya, ada atau tidak secara eksplisit Yesus yang berkata, karena di dalam Bible itu ada perkataan-perkataan Yesus banyak loh. Anda akui. Saya juga pembaca nih, saya pembaca nih. Ada juga ajaran perkataan Yesus. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak secara eksplisit Yesus berkata, aku adalah firman Tuhan yang menjadi daging atau menjadi manusia? Ada nggak? Jujur, A ada, B tidak. Ya tidak ada, tetapi dengan Tidak ada. Satu poin. Oke. Kok satu poin? Emang esensinya terhadap keimanan ketuhanan Yesus apa ya? Saya tidak berbicara tentang keimanan Anda. Saya berbicara tentang data. Anda sudah mengakui tidak ada. Oke? Berarti Tapi kan itu kan nggak mempengaruhi ketuhanan daripada Yesus. Anda terpengaruh dengan tidak. Saya berbicara tentang data. Berarti Anda bukan pengikut Yesus ya? Karena Anda Yesus kan Loh, tapi kan abang kan membuat takaran sendiri kan untuk membuktikan Yesus itu adalah Tuhan, adalah Firman. Berarti harus ada kalimat seperti itu. Ya nggak boleh seperti itu dong, nggak boleh seperti itu. Biarlah Alkitab menunjukkan sendiri tentang ketuhanan dengan cara Alkitab itu sendiri, bukan dengan cara berpikir abang. Abang kan memaksakan cara berpikir Anda. Ya, sekarang yang diperintahkan menyampai Firman Yesus, betul, bukan Yohanes. Bagaimana? Tuhan memerintahkan siapa yang menyampai firman di dalam Bible itu? Yesus atau Yohanes? Yohanes mana dulu? Pembaptis? Mau terserah, Yohanes Pembaptis kah, Yohanes muridnya, siapa yang diperintahkan? Tuhan.
di dalam Bible Anda untuk penyampai firman? Yesus atau Yohanes Pembaptis atau Yohanes muridnya? Ya kalau Yohanes Pembaptis kan itu kan tertulis bahwa dia sudah Saya tanya ke Anda, jawab jujur. Di dalam Bible Ya, itu jujur. penyampai Iya. firman itu Yesus, Yohanes Pembaptis atau Yohanes muridnya? Iya, Yohanes Pembaptis kan sudah membuktikan bahwa Yesus itu kan memang Yohanes Pembaptis langsung mengatakan Tuannya Yesus memerintahkan Yohanes itu menyampai firman mana? Seperti yang tertulis dalam Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku diperintahkan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk menyampai firman. Mana perkataan itu untuk Yohanes? Kan untuk Yesus. Pak Jayan bisa nggak jauh dari suara anak kecil, Pak Jayan? Bentar Bang Ya, bagaimana Bang? Nah, sekarang yang diperintahkan menyampai firman Yesus atau Yohanes? Yesus kan? Mereka sama-sama bersaksi kan tentang Yesus. Di Sedangkan mana Anda datanya? Yohanes adalah muridnya, dia bersaksi dengan apa yang dia lihat kan, kemudian dia tuliskan. Yang saya tanya yang diperintahkan menyampai firman Yesus atau Yohanes dalam Bible Anda? Saya masih kurang paham, bisa diulangi bagaimana? Yang diperintahkan untuk menyampaikan firman di dalam Bible Anda itu Yesus atau Yohanes? Ya Yohanes, sesuai dengan ada yang di kitab Yohanes. Oh, bukan Yesus. Ya maksudnya kan yang bersaksi dalam kitab Yohanes 1. Penyampai firman yang diperintahkan Tuhan